masih dalam bab puasa. Kata beliau, al-i'tikafu. Al-i'tikafu atau al-i'tikafu. Mana betul bacanya? Mana anu ini? Yudin. Al-i'tikafu dibaca wasal qata atau wasal? Qata. Al-i'tikafu itu kalau khumasi dengan sudasi dia wasal. Jadi wal i'tikafu sunnatun, bukan wal i'tikaf. I'takafa ya'takif ini rubai apa khumasi? Khumas 5 huruf itu. Kalau rubai af'ala yuf'ilu if'alan, fa'ala yuf'ilu, itu qat'i dia. Hamzah qat'i. Kalau di pertengahan tetap harus dibaca. Jadi kalau rubai dia dibaca apa? Rubai qat'i, tetap dibaca hamzahnya walaupun di pertengahan. Kalau khumasi sudasi dia dibaca wasal. Artinya kalau di pertengahan seperti ini dia dibaca tidak ada. Wal i'tikafu sunnatun. Al-i'tikaf kata beliau, wal i'tikafu sunnatun. Kita masuk bahasan terakhir di bab puasa, i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Luzumul masjid li ta'atillah. Definisi dari i'tikaf adalah mendiami masjid untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi dari i'tikaf. Walau sa'ah, walaupun beberapa saat. Jadi di mazhab Hambali i'tikaf itu tidak harus sehari semalam, tidak harus beberapa hari. Jadi selama disebut dia i'tikaf, i'tikaf itu secara bahasa artinya berdiam di suatu tempat. Antum diam di suatu tempat, secara bahasa artinya antum i'takafa. I'takaftu ala syajarati, saya i'tikaf di bawah pohon, maksudnya saya di situ duduk. Walaupun beberapa jam tetap i'tikaf. Kalau seperti itu berarti ya ikhwah, kalau antum ingin masuk masjid, ada kebutuhan ingin berdiam di masjid seperti apa ini, duduk untuk belajar, antum niatkan untuk i'tikaf biar dapat pahala sekalian. Dapat pahala menuntut ilmu, dapat pahala salat berjamaah, dapat pahala i'tikaf. Tapi harus disertai niat. Kalau antum sekedar masuk masjid mau duduk ya tidak dapat pahala i'tikaf. Harus disertai niat i'tikaf. Yaitu untuk mendekatkan, bukan hanya sekedar datang ke masjid, tapi ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan, salat, zikir, merenung. Merenung apa? Merenung kesalahan diri, kekurangan diri, merenung kebesaran Allah, merenung hari akhirat, nasib di akhir seperti apa, zikir, istighfar, tobat, salat. Seperti itu. Adapun kalau sia-sia datang ke masjid niat i'tikaf cuma sekedar ngobrol tentang perkara dunia, hati kosong, pikiran kosong, ya sia-sia. Wala yasihhu, kata beliau, hukum i'tikaf ini beliau tidak sebut ya, itu kata beliau, beliau sebut sunnatun, sunnah hukumnya. Jadi i'tikaf hukumnya sunnah. Bisa menjadi wajib, bisa kapan? Kalau dinazarkan. Kalau antum bernazar untuk i'tikaf jadi wajib. Saya i'tikaf di Masjid Abu Bakar misalnya, saya i'tikaf malam Jumat misalnya. Berarti antum jadi wajib itu i'tikaf malam Jumat. Sebelum terbenam matahari antum sudah ada di masjid. Nanti terbit fajar sudah selesai. Antum bisa pulang setelah itu.
Paham di sini ikhwan? Kalau antum nazarkan. Tapi kalau antum tidak nazarkan sunnah. Sunnah. Taib wala yasihhu mimman talzamuhul jama'atu. Terus Ustaz, kalau yang 10 terakhir bulan Ramadan tergantung antum nazarkan atau tidak. Kalau antum tidak nazarkan tidak wajib. Kalau antum nazarkan wajib. Saya bernazar untuk Allah i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, menjadi wajib itu. Paham di sini ikhwan? Nah. Wala yasihhu mimman talzamuhul jama'atu illa fi masjidin tuqamu fihi in ata alaihi salatun. Jadi intinya i'tikaf ini untuk khalwat, untuk berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Menyepi lah bahasa kita. Bersama Allah Subhanahu wa taala. Kadang ini dibutuhkan untuk menguatkan hati kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah antum bisa lakukan kan? Duduk merenung diri. Biasa mungkin sampai menangis, sampai istri yang ada di samping tidak tahu kalau kita itu sementara apa? Menangisi dosa-dosa kita. Itu khalwat. Apalagi dilakukan di masjid. Tayyib. Wala yasihhu mimman talzamuhul jama'atu, tidak sah mimman talzamuhul jama'atu, dari orang yang wajib menunaikan salat berjamaah, illa fi masjidin tuqamu fihi, kecuali di masjid yang ditegakkan padanya salat berjamaah. Jadi khusus untuk orang yang wajib melaksanakan sholat berjamaah, tidak sah, dia tidak boleh beriktikaf di masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah di situ. Ada masjid seperti ini? Ada, biasa surau bahasa Jawa langgar, itu musola kecil. Ya kan, biasa kan tidak ya paling kan kadang waktu-waktu tertentu mereka sholat di situ, kadang tidak. Atau bahkan tidak dipakai untuk sholat berjamaah. Yang seperti itu tidak boleh pakai i'tikaf walaupun masjid. Tapi bagi siapa ini? Bagi orang yang wajib sholat berjamaah. Artinya orang yang tidak wajib sholat berjamaah sah. Seperti perempuan, boleh dia i'tikaf di masjid yang di situ yang tidak dipakai sholat berjamaah. Tapi kalau orang yang sudah wajib untuk sholat berjamaah harus menegakkan harus i'tikaf di masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah, supaya dia tidak keluar lagi. Karena i'tikaf ya tidak boleh keluar masjid ya batal i'tikafnya, bukan i'tikaf lagi. Makanya dipersyaratkan harus i'tikaf di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah. Ini untuk orang yang wajib berjamaah ya. Kalau yang tidak wajib tidak. In ata alaihi salatun. Kemudian perkataan beliau in ata alaihi salatun, kalau pada waktu tersebut, artinya di waktu-waktu yang wajib untuk menunaikan salat. Di waktu wa in ata alaihi salatun, jika salat itu datang kepadanya, maksudnya apa? Artinya walaupun orang yang wajib menunaikan sholat berjamaah, kalau i'tikafnya pada waktu yang bukan sholat berjamaah, belum sempat sholat berjamaah, boleh. Paham ini? Misalnya i'tikaf di masjid, ada masjid tidak ditegakkan jamaah di situ. Tapi i'tikafnya dia i'tikaf dari jam 6 pagi sampai jam 11, boleh. Karena itu kan belum ditegakkan sholat berjamaah. Paham di sini? Nah, walaupun dia orang yang wajib sholat berjamaah, kan belum sempat sholat berjamaah itu, ya kan? Belum waktunya. Artinya kalau melewati sholat yang berjamaah, waktu yang sudah masuk sholat berjamaah, berarti tidak boleh di masjid situ. Harus di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah. Paham di sini ikhwan? Saya mau i'tikaf siang hari, mulai dari jam 6 sampai jam 6 sore. Dia i'tikaf, bernazar.
Berarti harus iktikafnya harus di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah. Saya mau iktikaf dari jam 7 pagi sampai setengah 12. Boleh dia iktikaf di masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah? Boleh. Paham di sini ikhwan? Ini maksudnya in ata alaihi sholatun. Tayyib. Wa syurita lahu taharatun mimma yujibu ghusla. Kemudian beliau menyebutkan syarat sah untuk iktikaf. Wa syurita lahu, dipersyaratkan baginya orang yang iktikaf ini taharatun mimma yujibu ghusla, bersuci dari perkara yang mewajibkan dia mandi. Suci yang mewajibkan dia mandi, bersuci dari perkara yang mewajibkan dia mandi, bersuci dari hadas besar maksudnya. Mimma yujibu ghusla itu hadas besar. Jadi dia harus bersuci dulu dari hadas besar baru bisa iktikaf di masjid. Mandi dulu. Kalau junub mandi dulu. Paham di sini? Kalau habis haid dan nifas mandi dulu. Kalau artinya sementara haid dan nifas tidak boleh iktikaf di masjid, terlarang. Itu maksudnya, tidak sah, dapat dosa lagi karena ada larangan wanita haid berdiam di masjid. Tayyib, paham di sini ikhwan? Nah itu syaratnya demikian. Kemudian beliau menyebutkan wa inna dzarahu awis salata fi masjidin ghairi thalathati falahu fi'luhu fi ghairihi wa fi ahadihima falahu fi'luhu fihi wa fil afdali. Wa inna dzarahu, kalau dia menazarkannya, iktikaf tadi dia bikin nazar, jadi wajib atau jadi sunnah? Wajib. Hukum asalnya wajib kalau dia nazar wajib. Awis salata fi masjidin, atau apa ini? Wa inna dzara awis salata fi azan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, wa inna dzarahu awis salata fi masjidin. Awis salata atau kemana itu? Parman? Hah? Hah? Ataf ke dhamirhu. Wa inna dzarahu au nadzaros salata. Kalau ataf seperti itu sama dengan diulang yang sebelumnya. Jika dia menazarkannya, yaitu nazarkan i'tikaf, awis salat, demikian juga menazarkan salat fi masjidin, di masjid, di salah satu masjid atau sebuah masjid, ghairi thalathati, selain masjid yang tiga. Apa itu masjid yang tiga? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Selain yang tiga ini, falahu fi'luhu fi ghairihi, maka dia boleh mengerjakannya fi ghairihi, di selainnya. Misalnya dia ingin i'tikaf di Masjid Abu Bakar, apakah dia wajib harus di Masjid Abu Bakar? Tidak wajib, dia bisa i'tikaf di masjid lain. Artinya penentuan masjid itu tidak memberi pengaruh pada hukum, kecuali masjid yang tiga. Kalau dia itikaf di masjid yang tiga, baik nazar di masjid yang tiga, baik nazar itikaf atau nazar ingin sholat di situ, wajib dia. Paham ini? Cuma disesuaikan dengan urutan keafdolannya. Tidak boleh yang atas antum ke bawah, tidak boleh. Yang boleh dari bawah, yang tidak boleh yang dari bawah ke atas, tapi yang atas ke bawah. Misal kalau dia bernazar sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, tidak boleh dia lakukan di Masjid Nabawi, karena Masjidil Haram lebih afdol. Begitu juga dia ingin i'tikaf di masjid, i'tikaf atau sholat nazar ini jadi wajib di Masjid Nabawi, tidak boleh dia pindah ke Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau dia i'tikaf di Masjid Aqsa, nazar Masjid Aqsa atau sholat, boleh ke Masjid Nabawi, atau lebih dari itu boleh ke Masjidil Haram. Paham ini? Begitu maksudnya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Tayyib. Falahu fi'luhu, adapun selain 3 masjid ini tidak ada keutamaan sama sekali. Jadi tidak ada keutamaan antara Masjid Abu Bakar dengan Masjid Al-Hijrah, dengan Masjid Khalid bin Walid, dengan masjid tetangga yang ada di sebelah-sebelah kita ini tidak ada. Misalnya kalau sholat di sini 10.000 misalnya pahalanya, tidak ada. Antum bikin bid'ah kalau menetapkan seperti itu. Ini syariat. Paham di sini, ikhwan? Oleh sebab itu tidak menjadi tertentu. Penentuan antum di salah satu masjid untuk i'tikaf atau bernazar untuk i'tikaf atau sholat tidak menjadi tertentu. Paham ini? Nazar di Masjid Abu Bakar tidak harus di Masjid Abu Bakar, bisa di masjid lain. Paham di sini maksudnya? Kecuali di 3 masjid tadi itu menjadi tertentu dengan ketentuan yang sudah ketentuan afdol yang kita sudah jelaskan tadi. Wa fi ahadihima, fi ghairihi wa fi ahadiha, wa fi ahadiha atau selainnya. Wa fi ahadiha, kembali kemana? Falahu fi'luhu fihi wa fil afdal. Wa fi ahadiha, hanya kembali kemana? Wa fi ahadis shalah. Bagaimana? 3 masjid, kembali ke ghairi as-salasah. Wa fi ahadiha, adapun yang salah satu dari selain yang 3 ini, insyaallah falahu fi'luhu fihi, maka hendaknya dia maka dia boleh melakukan nazarnya tadi, baik nazar salat atau nazar i'tikaf, fihi di situ, wa fil afdal, dan yang lebih afdal dari itu. Nazar untuk i'tikaf di Masjidil Aqsa boleh pindah ke Masjid Nabawi, boleh Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi tidak boleh turun ke Aqsa, tapi naik boleh. Tapi kalau di Masjidil Haram, tidak boleh kemana-mana. Tidak ada yang lebih afdol dari itu. Paham di sini?
Adapun masjid yang lain tidak ada keutamaan. Paham di sini ikhwah? Sama semua. Antum tidak harus di situ itu. Wa fil afdal, ini maksud beliau. Wa afdaluhal masjidul haramu thumma masjidun nabiyyi alaihi salamu. Kurang ini. Salawat apa? Harusnya tambahkan salawat. Alaihi salatu wassalam. Ini termasuk perkara yang disorot, dikritik oleh ulama. Yang mana beliau mencukupkan dengan membatasi alaihi salam, harusnya alaihi salatu wassalam, kecuali nabi yang lain. Taib, wa afdalul masjid wa afdaluhal masjidul haram, yang lebih afdal, yang paling afdal adalah Masjidil Haram, thumma Masjid Nabawi, kemudian Masjid Nabawi. Kenapa tidak disebut Masjidil Aqsa? Yang paling afdal Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi. Tidak disebut oleh beliau Masjidil Aqsa. Sudah difahami sobasar. Karena tujuan kitab ini meringkas akhsar yang paling ringkas. Kalau sudah difahami dia setiap tulis sudah sepaham. Nah, kan beliau kan sebutkan 3 tadi. Tapi begitu rinci beliau tidak tulis, tidak sebut Al-Aqsa. Sudah kita pahami berarti. Yang di bawah dari itu Masjidil Aqsa. Yang di bawah dari itu lagi semua masjid. Di bawah dari Masjidil Aqsa semua masjid yang ada di permukaan bumi ini sama keutamaannya, tidak ada beda gitu. Paham ini? Wala yakhruju man i'taqafa manzuran mutatabi'an illa lima la budda minhu. Kemudian beliau menyebutkan perkara yang harus dilakukan oleh orang yang beriktikaf ini. Wala yakhruju man i'taqafa manzuran, tidak boleh keluar dari iktikafnya orang yang sedang beriktikaf. Manzuran, iktikaf yang dinazarkan. Kata beliau, iktikaf yang dinazarkan berarti keluar iktikaf yang tidak dinazarkan. Kalau iktikaf yang tidak dinazarkan berarti sunnah, dia mau keluar ya terserah dia. Misalnya iktikaf malam terakhir misalnya 10, dia keluar, mau iktikaf dia cuma malam saja, ya boleh aja. Pagi dia pulang, malam dia kembali, ya sunnah. Paham ini? Tapi pahalanya cuma dapat segitu. Beda dengan orang yang sehari semalam. Kan itu sunnah. Kecuali dia nazarkan. Kalau dia nazarkan ya tidak boleh dia keluar itu sehari semalam itu. Paham di sini ikhwan? Wajib dia di situ terus sampai lebaran. Atau misalnya dia cuma itikaf 2 hari saja di 10 terakhir. Saya itikaf di 2 hari sebelum hari raya, itu berarti wajib. Yang lain-lain ini sunnah. Bagi itu 2 hari sebelum hari raya wajib dia itikaf. Kalau wajib seperti ini tidak boleh keluar atau melakukan hal-hal yang membatalkan iktikafnya. Ada pembatal iktikaf. Kalau yang sunnah ya, kalau dia keluar berarti ya terhitung tidak iktikaf lagi dia. Kalau dia keluar itu maksudnya. Kalau dia masuk lagi ya iktikaf lagi gitu. Paham di sini ikhwan? Nah. Wala yakhruju man i'takafa manzuran mutatabi'an, tidak boleh keluar man i'takafa orang yang iktikaf manzuran, iktikaf manzur yang dinazarkan mutatabi'an, nazarnya ini mutatabi', harinya itu berturut-turut nyambung. Illa lima la budda minhu, kecuali dari perkara yang harus dilakukan. Seperti buang air, mau makan, tidak ada yang bantar makanan, mati di masjid. Saya harus pulang ini, mbak makan saja, habis itu balik antum. Jangan tidur apalagi di sana. Batal iktikaf kalau ada kebutuhan seperti ini? Tidak. Begitu juga keluar masjid, mau buang air, mau ambil makanan tadi itu, atau ada perkara yang la budda minhu, penting, tidak bisa, tidak harus. Tapi kalau datang cuma mau apa, beli buku atau nongkrong di luar, batal itu. Mutatabi'an maksudnya yang dia iktikaf itu berturut-turut, harinya berturut-turut. Saya mau iktikaf selama misalnya 5 hari berturut-turut, berarti ya harus 5 hari berturut-turut itu.
Jadi selama itu tidak boleh dia keluar masjid kecuali perkara yang la budda minhu, harus seperti buang air tadi, mau mandi misalnya, boleh. Habis itu dia balik lagi. Terus dia di situ di masjid terus. Paham di sini ikhwan? Nah, itu kalau mutatabi. Kalau tidak mutatabi tidak. Saya iktikaf, saya bernazar kalau saya sehat saya iktikaf di masjid 3 hari. Perkataan 3 hari ini kalau dia tidak niatkan tatabu berturut-turut, maka tidak harus berturut-turut. Berarti habis iktikaf di hari ini, besok belum, tidak ada masalah. Nunggu lagi sepekan, habis itu iktikaf lagi dia, 2 hari tadi. Yang dimaksud oleh beliau mutatabi, tidak boleh diputus. Paham di sini ikhwan? Nah. Kalau dia iktikaf sepekan, ini termasuk tatabu tidak ini? Berkesinambungan? Berturut-turut tidak? Kalau dia bilang saya mau iktikaf sepekan. Hah? Sepekan ya berturut-turut. Beda kalau dia bilang saya mau iktikaf 7 hari. 7 hari belum tentu itu berturut-turut. Tapi kalau sepekan ya jelas. Sepekan kalimat yang satu paket itu ya sepekan itu 7 hari. Sebulan misalnya ya harus sebulan. Kalau dia bilang 30 hari ya tidak harus sebulan, iya kan? Bisa jadi yang penting 30 hari biar dia cicil selama setahun. Paham di sini? Tapi kalau dia bilang sebulan, wah, harus berturut-turut berarti karena menyebutkan bulan dia. Mau ngarati setahun, ya harus setahun. Mati nggak ada di masjid. Iya kan? Setahun ya repot itu. Makanya ini nazar ini ya ikhwah, hukum asalnya apa? Makruh. Paham ini ikhwah? Hukumannya makruh karena akan memberatkan seorang hamba. Kalau tidak penting, tidak ini, tak usah nazar. Paham di sini ikhwan? Tapi kalau antum sudah terlanjur nazar, wajib. Karena nazar ini mewajibkan diri sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah nazar jadi wajib karena antum sendiri yang mewajibkan. Karena berat. Allah tidak menginginkan sesuatu yang berat di dalam agama ini. Ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan sesuatu yang berat. Paham di sini? Nah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Tak usah benar-benar kalau sabar tersiksa. Paham di sini? Nah. Taib. Wala ya'udu maridhan. Kalau mau amal beramal aja, tidak usah bernazar. Nazar. Kalau saya sehat tak usah. Insya Allah kalau antum sehat, motong ayam, motong kambing, terserah. Mau sholat sebagai rasa syukur tidak ada masalah. Tak usah nazar. Paham di sini ikhwan? Wala ya'udu maridon. Tidak boleh dia menziarahi menjenguk orang sakit. Paham di sini ikhwan? Tidak boleh dia menjenguk orang sakit. Kenapa? Karena nazarnya jadi batal. Nazar yang wajib ini ya. Nazar yang wajib. Kalau itikaf yang 10 hari Ramadan terakhir itu ya tergantung. Kalau antum nazar kan ya wajib. Kalau tidak. Kalau yang tidak ya boleh antum keluar. Nanti malam saja itikaf. Siangnya kerja, tidak ada masalah. Wala yashhadu jinazatan illa bi syartin. Tidak boleh melayat jenazah kecuali disyaratkan. Illa bi syartin, kecuali disyaratkan. Berarti tidak boleh menjenguk orang sakit, tidak boleh melayat orang meninggal kecuali dipersyaratkan, kecuali dia sebutkan dalam nazarnya. Saya itikaf selama 2 hari di masjid. Itikaf selama 2 hari. Itikaf itu biar dia tidak sebut di masjid. Itikaf ya tetap harus di masjid. Itikaf selama 2 hari dengan syarat begitu. Kecuali menjenguk orang sakit, mengurus ibu sakit misalnya, melayat orang mati. Nah, itu boleh. Dia persyaratkan.
Tapi kalau dia tidak kasih syarat, tidak boleh. Makanya kalau antum bernazar, pikir-pikir dulu. Pikirlah itu pelita hati. Kata pepatah mengandung arti. Baik, lanjut. Bahasa Irpol. Wa wat'ul farji yufsiduhu. Menjima di kemaluan, yufsiduhu membatalkan apa? I'tikaf. Kalau cuma bercumbu-cumbuan, datang istri misalnya, aduh 3 hari ini kita suami ini tidak mau jenguk dulu di masjid. Sampai di masjid, aduh rindu. Pegang-pegang ya tidak ada masalah insyaallah. Ya tak? Tapi kalau sudah watak jima batal. Paham di sini? Paham di sini ikhwan? Wa kadza inzalun bi mubasyaratin, demikian juga kalau keluar mani. Sentuh-sentuhan tadi, cumbu-cumbuan keluar mani. Batal. Kalau tidak batal ya, kalau tidak keluar tidak batal. Jadi jima batal. Kemudian apa lagi? Keluar mani karena cumbu-cumbuan tadi itu, sentuh-sentuhan batal. Paham di sini? Nah, ini yang membatalkan apa ini? I'tikaf. I'tikaf. Yang dimaksud di sini i'tikaf yang wajib. Yang sunnah, kalau sunnah ya tidak ada masalah antum mau keluar rumah. I'tikaf misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam semalam, sudah tidak tahan mau pulang ke rumah ya tidak ada masalah. Paham di sini ikhwan? Tapi antum keluar sudah tidak i'tikaf namanya. Cuma yang tadi saya waktu antum di rumah. Kecuali yang wajib. Kalau wajib tidak boleh keluar. Dan melakukan ini batal, dapat dosa antum kalau sengaja. Wayal zamu li ifsadihi kafaratu yaminin. Li ifsadihi. Ini kotak apa hamzah atau wasol? Lifsadihi atau liifsadihi? Hah? Kotak karena rubai afsada yufsidu ifsadan. Rubai ini. Kalau rubai qat'i berarti antum qat'i apa? Hamzah qat'i liifsadihi, bukan lifsadihi. Mau ngarati? Alhamdulillah. Wayalzamu li ifsadihi kafaratu yamin, dan wajib kalau dia membatalkan, melakukan pembatal i'tikaf ini kafaratu yaminin, membayar kafarah. Paham di sini ikhwan? Apa kafarahnya? Kafaratu yamin, kafarat sumpah. Apa itu kafarat sumpah anjung? Baskan budak. Terus puasa berapa hari? 3 hari berturut-turut baru memberi makan berapa orang? 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu puasa astagfirullah. Sudah, bukan itu urutannya seperti apa tadi? Puasa itu terakhir, membebaskan budak, terus memberi makan fakir miskin berapa orang? 10. Kalau tidak mampu ini baru puasa. Paham di sini ikhwan? Nah itu kafarat sumpah. Kalau antum bersumpah terus antum melanggar, bayar kafarat, itu kafaratnya. Tayyib, paham di sini ikhwan? Nah, karena nazar ini sumpah, hakikatnya dia bersumpah. Sumpah demi Allah saya i'tikaf gitu. Makanya jadi wajib dia. Baik, wa yusannu was sunnah. Selesai ya. Wa sunnah disunnahkan ishtighaluhu bil qurbi wajtinabu ma la ya'nihi. Disunnahkan selama i'tikaf adalah menyibukkan diri bil qurab, bukan bil qurbi, bil qurabi. Jamak dari qurbatun, qurabun. Disunnahkan menyibukkan diri dengan qurab, yaitu ibadah, dengan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Wajtinabu ma la ya'ni, dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat.
selama i'tikaf disunnahkan ini antum sibukkan diri antum dengan ibadah kepada Allah. Ibadah apa? Ibadah yang lazim disebutkan para ulama. Ibadah yang lazim seperti zikir, sholat, lazim yang untuk diri sendiri. Baca Al-Quran, tadabbur kemudian. Terus kalau ibadahnya berupa kajian apa, bisa juga. Cuma yang ditekankan yang untuk diri sendiri. Paham di sini ikhwan? Karena itu khalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wajtinabu ma la ya'ni, dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ini i'tikaf, baca cerita urusan dunia dari mulai jam habis isya, habis ini sampai ini bahaya. Jangan ikhwan, sia-sia antum i'tikaf nanti. Kalau tidak sia-sia ya dapat pahala sedikit. Terus untuk apa ini? Untuk apa i'tikaf? Baru cuma baca cerita masalah dunia, baca cerita yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram, waliyadzubillah. Apalagi ghibah, la haula wala quwwata, lebih besar dari dosa. Iya? Melakukan dosa di tempat yang utama dosanya lebih besar. Antum bikin dosa di masjid dengan di luar beda. Di masjid antum minum mojito dengan minum mojito di luar, mana besar dari dosa? Walaupun sama-sama mojito, minuman keras. Paham di sini ikhwan? Nah, demikian juga ghibah dan seterusnya. Kita masuk ke zakat fitrah, zakat fitri. Nah, kata beliau, wa tajibul fitratu ala kulli muslimin idza kanat fadilatan an nafaqatin wajibatin yaumal idi wa lailatahu wa hawaija asliyatin fayukhriju an nafsihi wa muslimin yamunuhu. Halaman 85. Halaman 85. Dapat? Halaman 85. Kata beliau, wajib membayar zakat fitrah. Tajibul fitrah, bisa zakat fitri, antum bilang bisa zakat fitrah, tidak ada masalah. Ada saya dengar di video itu, bak kritik yang betul zakat fitri, bukan zakat fitrah. Dua-dua ini penamaan seperti ini bisa. Wa tajibul fitratu ala kulli muslimin, ini kata beliau wajib membayar zakat fitrah. Kepada siapa? Maksudnya sih wajib membayar zakat fitrah bukan kepada siapa, mustahik bukan. Maksudnya siapa yang diwajibkan membayar zakat fitrah ini? Ala kulli muslimin, setiap muslim. Berarti keluar orang kafir. Selesai. Beliau mengatakan ala kulli muslimin, titik. Tidak ada mukallaf berakal, ya kan? Tidak ada tuh. Mau haid, mau nifas tidak ada. Mau apa namanya? Mau dan tidak ada ya. Muslim berarti biar anak-anak bayi, biar budak, biar apa, semua wajib. Ala kulli muslimin, selama dia muslim. Kapan itu menjadi wajib? Idza kanat fadilatan an nafaqatin wajibatin, kalau lebih ada kelebihan an nafaqatin wajibatin, dari nafkah yang wajib. Jadi kalau ada lebihnya dari nafkah yang wajib, sudah dibayar semua, nafkah yang wajib sudah, ternyata ada lebih dari itu yang wajib dizakatkan. Zakat fitrah, zakat fitri. Kapan? Yaumal idi wa lailatahu, pada malam Id dan pada hari Id dan pada malamnya. Pada hari Id dan pada malamnya dibayar di situ. Paham di sini ikhwan? Nah, malam Id, tenggelam matahari, sudah waktu pembayaran zakat fitrah. Sampai hari Id, sampai sebelum tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari berarti sudah lewat waktunya, ya. Lewat. Dapat dosa kalau sengaja itu.
wa hawaij asliyatin, dan juga dia sudah membayar lebih dari nafkah yang wajib, kemudian hawaij asliyatin, dan membayar kebutuhan pokoknya dia. Maksudnya sudah memenuhi nafkah yang wajib untuk anak dan istrinya, pembantu misalnya apa yang dia tanggung, orang tuanya dia nafkahi, Pak, dia tanggung, saya kasih makan apa. Ada hewan kan butuh nafkah juga, hewanannya melihara kambing 10 ekor apa ya wajib dia kasih makan. Paham ini? Itu juga termasuk dinafkahi namanya itu. Nafkah bukan cuma manusia. Melihara burung misalnya, burung ada makanan, burung nuri atau burung apa ya, itu juga antum kasih nafkah itu. Jangan antum biarkan mati. Kalau tidak mau dipelihara dilepas, itu dijual atau dipotong. Paham nih, ikhwan? Kalau antum mau tetap hidup, tidak mau lepas ya antum harus beri makan wajib. Itu masuk nafkah itu. Paham di sini? Ikhwan, itu nafkah untuk anak dan seterusnya, hewan peliharaan dan sebagainya. Kemudian hawaij asliyah, dan juga ada kelebihan setelah dia membayar untuk kebutuhan hawaij asliyah, kebutuhan pokok dia yang lain selain nafkah tadi. Seperti apa? Untuk bensin motor. Terus antum tidak isi motor itu, berjalan kaki antum ke tempat kerja, isi mobil kan punya BBM. Iya ikhwan, itu terus bayar listrik, masuk kebutuhan pokok. Kalau antum tidak bayar sudah mati satu iya kan? Nah, kemudian apa lagi? Kuota, kalau misalnya dia ada kebutuhan di untuk pekerjaan, bisnis dia, itu termasuk kebutuhan yang asli ya, kebutuhan pokok. Bayarkan itu lagi dulu. Artinya kalau kebutuhan ini yang nafkah tadi sudah terbayar dan juga asliyah ini ada lebih, itu yang wajib. Paham ini? Ikhwah paham ya? Bayar PDM, ongkos misalnya apa, perbaikan termasuk asliyah. Lebih dari itu yang wajib. Kalau tidak ada lebih berarti antum tergolong orang yang mustahil. Antum dikasih zakat itu, bukan bayar zakat. Pas tidak ada. Saya mama ini hati Allah so tua, saya nafkahi ini. Bisa burung sana 10 ekor kasih makan. Bisa beliakan DP makanan. Ada saya ayam. Paham di sini kawan? Saya auto ini butuh BBM. Ternyata hitung, pas. Apa yang mau dibayar di zakat fitrah itu tidak ada. Antum mustahik berarti antum. Tidak. Tapi paham di sini ikhwan? Tidak wajib jual kendaraan buat bayar zakat, jual rumah, jual tidak, kecuali yang lebih. Paham ini? Kecuali harta yang lebih. Jadi tidak diwajibkan dia menjual kendaraan dia untuk bayar zakat, menjual rumahnya untuk bayar zakat, menjual kitabnya misalnya, kitab juga kebutuhan asli. Tidak wajib dia jual kitabnya untuk bisa bayar zakat. Paham di sini? Itu kebutuhan pokok itu. Kitab untuk dibaca. Fayukhriju an nafsihi wa muslimin yamunuhu. Hendaknya ia keluarkan untuk dirinya dan untuk orang muslim yamunuhu yang dia tanggung nafkahnya. Paham di sini ikhwan? Jadi yang dia keluarkan zakatnya siapa? Dirinya dan juga setiap muslim, jiwa muslim yang dia tanggung. Berarti kalau ada orang kafir yang dia nafkahi, ya tidak wajib dia kasih keluar zakat orang kafir. Harus muslim walaupun anak kecil yang dia tanggung. Dia nafkahi, harus dia keluarkan zakatnya buat mereka.
Paham ini? Kalau ibunya misalnya dia nafkahi, ya berarti ibunya dia keluarkan zakatnya juga. Paham di sini ikhwan? Itu. Wa tusannu an janinin, disunnahkan mengeluarkan zakat untuk si janin. Berarti kalau masih yang dalam perut sunnah, tidak wajib. Kecuali sudah keluar dia. Keluar hidup wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau masih dalam perut sunnah. Sebagaimana perbuatan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa tajibu bi ghurubi syamsi lailatul fitri. Wajib hukumnya bi ghurubi syamsi, dengan tenggelamnya matahari lailatul fitri, pada malam Idul Fitri. Ini waktu yang wajib untuk membayar zakat kapan? Yaitu ketika terbenam matahari. Begitu jatuh matahari wajib antum bayar zakat pada malam Idul Fitri. Paham di sana ikhwan? Jadi waktu wajibnya di situ. Artinya kalau sudah jatuh matahari, sudah tenggelam, terus datang harta sama antum, sudah tidak wajib antum bayar zakat fitrah. Paham di sini? Jadi kewajiban bayar zakat fitrah ada yang berlebih tadi ini, setelah kebutuhan tadi antum penuhi nafkah pokok kebutuhan pokok, antum punya kelebihan. Nah, kelebihan ini ada sama antum, masih ada sama antum sampai tenggelam matahari. Jadi wajib bayar zakat antum. Paham ini? Ternyata antum pas waktu mendekati tenggelam matahari masih susah, kering lah, kere. Mau makan ini ati olo ini baras tidak cukup. Tapi paham di sini ikhwan, baras tidak cukup. Begitu tenggelam matahari antum dalam kondisi seperti itu, tenggelam matahari jatuh, sudah tidak wajib antum bayar zakat. Setelah itu, artinya kalau setelah itu ada harta datang sama antum, sudah tidak wajib bayar zakat. Paham ini? Sudah habis sholat maghrib, Allah dalam kesusahan, kepedihan, nasi cuma dipakai bubur supaya bisa dapat makan semua dalam rumah, misalnya masak bubur bukan baras. Kalau nasi tidak cukup, bubur. Habis sholat maghrib pulang ke rumah, so harta banyak. Mungkin orang kasih hadiah atau ada DP, ampau atau apa, THR apa masuk dah. Masuk. Wajib dia bayar zakat? Tidak. Kapan wajib? Waktu dia berlebih, waktu tenggelam matahari dia berlebih, ada kelebihan. Di situ wajib bayar zakat. Artinya penentuan dia wajib atau tidak. Kalau sudah tenggelam, saat tenggelam dia masih kere, masih miskin, tidak ada lebih dari yang tadi itu, maka tidak wajib lagi. Makanya orang yang susah di malam Idul Fitri itu masih miskin, dikasih datang harta zakat tuh, ya sudah tidak wajib bayar zakat dia lagi. Kan itu dikasih kan sudah lebih itu, ya kan? Tidak. Karena sudah jatuh matahari. Paham di sini ikhwan? Nah, itu maksud perkataan beliau, wa tajibu bi ghurubi syamsi lailatul fitri, wajib membayar zakat fitrah kapan? Bi ghurubi syamsi, dengan tenggelamnya, sebab tenggelamnya matahari di situ jadi wajib. Artinya tenggelam matahari antum punya kelebihan. Paham ini? Kalau tenggelam matahari antum tidak punya kelebihan, berarti so tidak wajib. Paham di sini ikhwan? Itu. Berarti kalau antum keluar, antum pe anak, so tenggelam matahari, so tidak wajib kasih keluar zakat itu untuk anak. Kecuali anak istri melahirkan sebelum tenggelam matahari, sebelum maghrib keluar lahir, ya sudah wajib antum bayar zakatnya dia. Tapi kalau lahirnya sudah tenggelam matahari, sudah orang sholat maghrib lahir, wajib antum bayar zakat kan ini anak? Tidak, karena kewajiban bayar zakat adalah di saat tenggelam matahari. Mau ngarati sampai di sini. Begitu Allah kawin antum, kawin malam Idul Fitri, tidak wajib antum bayar zakat kan istri antum, bayar zakat fitrah untuk istri antum. Paham ini? Kenapa? Karena waktu kawin so tenggelam matahari. So Syawal.
kecuali antum kawin sebelum tenggelam matahari. Paham di sini ikhwan? Nah, artinya intinya penjelasan tadi ada cabang-cabang hukum lagi di situ. Wa tajuzu qablahu bi yaumaini faqat. Boleh sebelumnya 2 hari sebelumnya, sebelum Idul Fitri. 2 hari sebelumnya, sebelum Idul Fitri boleh antum bayarkan, antum kasih dahulukan. Boleh, tapi tidak afdal itu. 2 hari sebelum hari raya antum bayar. Atau sehari sebelum hari raya antum bayar zakat fitrah tadi, itu boleh, sah. Wa yaumahu qabla sholati afdal. Dan pada harinya qabla sholati afdal, pada hari Idul Fitri tadi itu qabla sholat, sebelum sholat Idul Fitri, afdal, ini yang lebih afdal. Wa tukrahu fi baqihi, makruh setelahnya, setelah sholat terbentang sampai sebelum tenggelam matahari, makruh hukumnya. Wa tahrumu ta'khiruha anhu wa tuqta wujuba, haram mengakhirkan anhu, dari hari itu sampai haram mengakhirkan dari hari itu, maksudnya sampai tenggelam matahari. Idul Fitri antum akhirkan pembayaran sampai tenggelam matahari, haram hukumnya, dapat dosa antum. Wa tuqta wujuba, tapi tetap wajib dibayar zakat fitrah tadi, diqadha. Paham di sini ikhwan? Nah, jadi kalau setenggelam matahari, waktu pembayaran zakat fitrah lewat. Tapi apakah jadi utang? Iya, jadi utang, antum harus bayar. Tapi antum sudah berdosa itu. Sudah qadha, sengaja melewatkan pada waktunya tuh. Nah, berarti ada dari penjelasan beliau ini, pemaparan beliau ini, berapa hukum untuk zakat fitrah ini pembayarannya? 5. Yang pertama wajib, yang kedua boleh, mubah, yang boleh begitu, yang ketiga afdol, yang keempat makruh, yang kelima haram. Kapan wajib? Waktu tenggelam matahari tadi. Setelah itu yang afdol kapan? Sebelum sholat. Jadi setelah tenggelam matahari itu sudah afdol antum bayar. Apalagi sebelum intinya terbentang sampai sebelum sholat. Paham di sini? Itu waktu yang afdol pembayaran, di waktu malam sampai sebelum sholat. Siangnya itu sebelum sholat, pagi-pagi. Paham di sini, Ikhwan? Kalau sudah sholat, selesai sholat, makruh. Terbentang kemakruhan ini sampai sebelum tenggelam matahari. Antum bayar zakat fitrah nanti di sore, siang, makruh hukumnya. Paham di sini? Tapi masih ada, itu masih pada waktunya, cuma makruh. Kalau sudah tenggelam, sudah haram, tapi tetap wajib antum bayar, jadi utang itu kalau antum tidak bayar. Mau ngaranti sampai di sana, ikhwan? Wa hiya sa'un min burrin wa aw sya'irin aw sawiqihim aw daqiqihim aw tamrin aw zabibin aw aqita. Zakat fitrah itu dalam bentuk so min bur, satu so dari bur, gandum, au syair, sama syair juga ini jenis gandum. Bur, gandum, syair juga gandum, tapi yang lain. Sawiqihima atau sawiqihima, yang sudah diadon menjadi adonan, taruh minyak, taruh apa, dari tepungnya tadi diadon. Boleh juga dibayarkan. Au daqiqihima, atau tepungnya, au tamrin, atau kurma. Ada orang namanya tamrin, nah itu kurma itu. Au zabibin, atau zabib, kismis, nah, anggur yang dikeringkan. Au akid, apa akid? Susu yang dibekukan. Akid itu susu dikasih beku padat, bisa disimpan lama, dimakan. Orang dulu seperti itu. Jadi ini berapa ini? Gandum, kurma, apalagi tadi? Kismis, susu yang dikeringkan. Itu. Gandum ada 2 macam tadi, ada bur, ada syair.
Wal afdalu tamrun fa zabibun fa burrun fa anfa. Yang lebih afdal adalah tamar, susunannya adalah kurma. Kurma yang lebih afdal untuk dibayar. Kemudian fa zabib. Yang kedua zabib, kismis. Yang ketiga fabur, gandum. Fa anfa, setelah itu mana yang lebih bermanfaat untuk orang-orang saat itu. Fa in adimat ajza kullu habbin yuqtatu. Kalau adimat tidak ada yang 5 jenis tadi itu, ajza kullu habbin yuqtatu, maka cukup dibayarkan setiap hab, ya, setiap hab itu apa ya? Biji-bijian yuqtatu yang dijadikan makanan pokok. Biji-bijian yang dijadikan makanan pokok seperti jagung, terus beras, apa saja yang dijadikan makanan pokok untuk masyarakat. Orang-orang saat itu boleh dibayar zakat dalam bentuk itu. Kalau pakai uang tidak boleh, harus berupa makanan. Paham di sini ikhwah? Harus berupa makanan. Kalau di mazhab Hambali ya ikhwah, di mazhab Hambali ukurannya tadi apa tadi? Satu sok itu 4 mud. 1 mud itu begini. Kalau cuma itu nama-nama ukuran di zaman dulu. 1 sok para ulama berbeda, ada yang bilang 3 kilo, ada yang bilang 2,5 kilo, ada yang bilang 2 kilo. Beredar antara 2 kilo, 2,5 kilo dan 3 kilo. Tinggal antum pilih mana yang lebih selamat. Yang lebih selamat 3 kilo. Kalau memang lebih ya sudah, niatkan sunnah sudah. Iya tak? Jangan kurang. Tapi kalau ada yang bayar 2 kilo ya sudah, sah-sah saja. Jangan antum komentar ya. 2,5 kilo jangan antum komentar, karena memang ada ulama yang mengukur seperti itu, berpendapat seperti itu. 3 kilo ini lebih bagus. Iya kan? Nah, seperti fatwanya apa? Lajnah Daimah. Lajnah Daimah Syekh bin Baz juga seperti itu. Kemudian di mazhab Hambali tidak boleh bayar zakat kecuali 5 jenis ini. Kurma, gandum, kismis, susu yang dikeringkan tadi. 5. Kalau gandum itu ada 2 macam, jadi 5 semua. Paham di sini? Tidak boleh, kecuali ini tidak ada baru boleh makanan pokok yang lain. Jadi mereka mempersyaratkan harus ada ini dulu, kalau tidak ada baru boleh yang lain. Paham di sini ikhwan? Nah, ini mazhab Hambali. Cuma permasalahannya kalau di kampung yang tidak bawa makan ini jenis ini. Kasih makan, serahkan kurma. Aduh, saya bikin apa yang kurma di kurma? Tidak menerima zakat dalam bentuk kurma. Dia bilang kismis apa ini? Dari makan sama orang. Itu yang jadi masalah. Iya kan? Itu yang diiskalkan oleh para ulama. Bagaimana kalau di suatu daerah yang dorang tidak menjadikan itu makanan pokok, justru cuma makanan apa tambahan gitu. Iya kan? Orang ini mana ada orang tiap hari makan kurma kayak di Arab. Siang pagi siang malam makan kurma, susu yang dialtari kemudian. Nah, ini yang jadi masalah. Paham? Makanya pendapat yang mengatakan boleh selain jenis ini, itu lebih lebih dekat. Jadi kalau orang di Indonesia ya beras, ya kan? Semua orang makan beras. Tiada antum kasih dia bilang dia tidak makan beras. Bisa dia makan beras, makan apa? Makan uang. Tayyib, paham di sini ikhwan? Jadi boleh beras langsung. Tayyib 3 kilo lah berasnya, lebih selamat. Tayyib ya ikhwan. Kemudian tapi kalau misalnya ada yang makan, ada orang tahu ada ikhwan atau penduduk yang memang makan pemakan kurma, dia jadikan makanan pokok, antum bayar kurma sama dia boleh. Paham ini? Itu lebih afdal sebenarnya. Wa yajuzu i'ta'u jama'atin ma yalzamul wahida wa aksuhu. Boleh dia menyerahkan zakat fitrahnya ma yalzamul wahida wa i'ta'u jama'atin ma yalzamul wahid wa aksuhu.
Paham di sini ikhwan? Boleh bagi dia apa yang wajib untuk satu orang dikasih ke jamaah. Wa aksuhu, atau sebaliknya untuk jamaah banyak dikasih ke satu orang. Boleh. Paham di sini? Nah, misalnya antum keluarkan zakat fitrah antum untuk satu orang, antum bagi untuk kedua orang, boleh. Atau yang satu keluarga punya kasih ke satu orang, boleh. Waksuh ini maksud beliau. Paham ini? Satu keluarga antum itu berapa kilo itu? Misalnya 10 orang satu rumah. 3 kilo, 30 kilo antum kasih ke satu orang, boleh. Atau antum bagi-bagi lagi, boleh. Boleh lah semuanya. Paham di sini? Atau untuk satu orang dibagi kedua orang. Jadi sedikit sekali tuh. Ya Allah. Baik, ikhwan, ada pertanyaan nih, ikhwan? Alhamdulillah. Selesai puasa, selesai iktikaf, selesai zakat fitrah. Nah, silahkan Pak Yanto. Tadi disebutkan Ustaz bahwa waktu wajibnya itu untuk membayar zakat fitrah itu tadi masih terbit dan tenggelam matahari. Malam Idul Fitri. Iya. Dan setelahnya itu sudah setiap hari. Artinya bukan begitu maksud saya, ini salah paham nanti ini. Jangan sampai kita paham begitu tenggelam matahari sudah tidak wajib, bukan. Ada dua ikatan. Waktu tenggelam matahari dia ada kelebihan. Itu yang wajib. Paham ini? Setelah tenggelam matahari masih ada kelebihan dia. Tenggelam matahari ada kelebihan, itu wajib. Wajib dia bayar. Kalau dia tidak mau bayar jadi hutang itu. Harus dia bayar. Paham di sini? Nah, kalau tenggelam matahari dia belum ada kelebihan, misalnya seperti tadi kebutuhan pokok, nafkah apa pas-pas, tidak ada lebih, pas tenggelam matahari seperti itu dia gugur, dia mustahik, orang yang wajib dikasih zakat. Paham di sini, Pak? tadi ikatannya itu Ustaz harus dia mampu juga pada saat ini. Tenggelam matahari dia mampu. Ya. Ada kelebihan lah istilahnya. Di satu sisi ada rincian berikutnya Ustaz. Apa itu? Bahwa lebih afdol itu sebelum sholat Id. Nah, kalau dia mampu sebelum sholat Id itu bagaimana? Mampu membayar dia sebelum sholat Id. Sudah tidak wajib. Tidak ada. Sudah gugur. Bagi tenggelam matahari dalam keadaan dia belum punya kelebihan, gugur kewajiban. Gugur, justru dia orang yang mustahik. Tapi kalau dia besok dia mau ada beli Biar. Paham ini? Tahu saya besok pulang dari maghrib misalnya so ada doi dia, tidak wajib sudah. Tidak wajib ya. Tapi jadi utang buat dia Maksudnya gugur. Paham ini? Jadi penentuannya ya Allah. Penentuan tenggelam matahari dia dalam keadaan berlebih, ada kelebihan. Iya tak? Ada kelebihan dari kebutuhan yang tadi. Begitu tenggelam matahari ada kelebihan, wajib. Berarti harus bayar zakat dia. Paham di sini? Nah, ini nanti yang berjalan afdol sebelum sholat Id. Setelah sholat Id makruh. Tenggelam matahari haram, tapi tetap jadi utang. Kalau jadi utang, kapan waktu dia untuk membayar itu Ustaz? Kalau itu jadi utang, kapan waktu? Segera dia bayar. Jadi ada langsung bayar. Bayar. Paham di sini, ikhwan? Harus menunggu Ramadan lagi. Harus bayar secepatnya dia. Jadi utang harus bayar secepatnya. Paham di sini, ikhwan? Begitu dia ada kelebihan. Kan bisa jadi kan ada jadi utang, ada yang memang sengaja mengulur-ngulur begitu padahal dia mampu bayar itu. Paham di sini ya? Jadi kalau tenggelam matahari dia tidak punya apa-apa. Ingat tidak punya apa-apa ya, bukan tidak ada yang dimakan, bukan. Pas, tidak ada lebih. Tenggelam matahari tak cuma makan bubur di rumah bisa. Pergi ke masjid sholat, habis sholat pulang baru dapat duit, ya tidak wajib.
Paham di sini ikhwan? Tidak wajib bayar zakat dia. Tidak wajib ya sudah gugur gitu. Paham ini? Jadi jangan antum bilang dia so ada utang, bukan. Paham di sini ya, Pak Yanto? Nah, seperti itu. Yodin. Bagaimana memkompromikan ini ucapan Syekh wala ya'udu qarimun tentang itikaf yang dia bernazar dengannya dengan hadis Nabi yang hakul muslim ala muslim itu kan salah satunya menjenguk orang sakit. Bagaimana memkompromikan ucapan beliau? Kompromikan menjenguk jenazah orang sakit. Ada sebagian orang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tidak. Kalau iktikaf, kalau dia sudah keluar dari masjid, sudah berarti dia sudah iktikaf itulah. Sudah tidak iktikaf, iktikafnya batal. Jadi keluar masjid dia bukan iktikaf lagi. Entah dia mau keluar mau apa, mau baru itu bukan sifatnya harus itu. Bukan sifatnya apa ini yang kayak buang air, mandi, makan. Buang air, mandi, makan ya tidak boleh, ditunda itu. Kalau menjenguk ya bisa, saya tidak jenguk kan masih ada yang jenguk yang lain. Ya kan? Nah, itu. Paham ya? Nah, itu. Nah, silahkan Pak Don. Misalnya sebelum dia tidak berlebih dia merasa sebelum itu. Oh, masih di situ-situ ini. Ya, masih tidak berlebih ini terus. Nah, dia tidak mampu karena tidak pas untuk kelebihannya, tapi dia tetap walaupun dia tidak mampu tapi dia niatnya saya tetap mau bayar zakat gitu. Hukumnya itu kan tidak wajib kan? Dia tetap membayarnya bagaimana? Ya, bukan zakat fitrah namanya nanti. Kan tidak wajib bayar zakat fitrah. Ya, yang sunnah-sunnah saja itu. Zakat fitrah kan tidak wajib. Tidak ada kewajiban dia. Kalau dia bayar, berarti yang sunnah tidak wajib. Jadi sama seperti sedekah. Iya Pak Don, sedekah doang. Ya. Biasanya di kampung-kampung itu Sebentar. Boleh? Nah, ukuran ikhwan sebagai faedah tambahan faedah. Ukuran kaya dengan miskin beda di zakat mal dengan di zakat fitrah. Kalau di zakat mal ukuran kaya dan miskin dilihat dari setahun. Kalau ukur zakat fitrah dilihat di malam itu. Biar dia ada oto apa pas malam itu. Malam itu memang cuma makan bubur misalnya. Ada oto dia, ada rumah gagah lengkap. Toko ya tidak mungkin. Tidak. Misalnya dia pegawai lah, kita taruh pegawai kan biasa pas-pasan juga tuh. Pas di malam zakat fitrah pas. Apa dia harus keluar bensin yang ada pada DP DP oto dia jalan. Pas. Paham ini? Sudah terhitung orang miskin yang mustahik, yang berhak dapat zakat fitrah. Paham ini? Nah, di situ. Walaupun setelah itu dia kaya ulang, setelah begitu habis maghrib misalnya, ada orang bayar utang sama dia 100 juta, tetap tidak wajib bayar zakat. Paham di sini? Syariat ini bukan akal-akalan ini. Syariat Islam. Paham di sini? Nah, kalau zakat mal hitungan per tahun. Zakat mal per tahun. Jadi selama setahun ini orang DP penghasilan berapa? Kan sudah ada tebak-tebakan gitu. Penghasilannya misalnya selama setahun dia sebulan 12 bulan kan, sebulan penghasilannya misalnya 1 juta atau 2 juta. Penghasilan 2 juta. Pengeluaran 2.500.000. Miskin dapat zakat. Penghasilan 5 juta. Banyak.
Pengeluaran 6 juta, miskin. Jangan lihat dari pemasukan ya, lihat pengeluaran. 10 juta, pengeluaran 10 juta, pas berarti masa miskin itu. Dapat zakat dia. Makanya zakat mal dia bayarnya itu untuk memenuhi kebutuhan dia selama setahun. Tapi dihitung bukan semuanya dibayar untuk menghidupi dia selama setahun, tidak. Kekurangannya dia. Paham ini? Misalnya dia hanya bisa memenuhi kebutuhan dia dalam sebulan misalnya 2 juta. Kebutuhannya 2.500.000. 500 yang dikasih. Kan kurang 500 loh. Kasih 500. Begitu. Paham di sini ikhwan? Nah, itu zakat mal. Jadi definisi miskin kayak di zakat mal dengan zakat fitrah lain. Mau ngarati ikhwan? Alhamdulillah. Ya. Masih di zakat Ustaz. Masih kebutuhan lagi ini di kelebihan. Di dalam seandainya di saat itu Ustaz dia membayar kayak bensin dan PDAM, namun masih bisa ditunda pembayarannya untuk sampai beberapa pekan begitu Ustaz. Jadi apakah dia terhitung wajib untuk membayar zakat? Karena pembayaran yang kayak PDAM atau listrik itu dia bayar tapi memang sudah jatuh tempo dia harus bayar sekarang, tapi masih bisa ditunda. Tapi dia masih bisa menunda untuk pembayaran itu Ustaz. Apakah dia jadi wajib untuk membayar? Tidak wajib. Tidak wajib karena itu untuk bayar sana. Nah, itu jadi utang kan? Utang kalau antum punya utang ini bisa itu bisa tidak jadi wajib. Utang termasuk penghalang bayar zakat. Kalau antum punya harta, antum punya hutang sama orang, antum ada uang ini sementara di tangan, tapi kalau dikalkulasi bisa minus. Kalau dibayar semuanya utang tuh, ya sama miskin namanya itu. Apa yang antum bayar? Paham di sini Ikhwan? Nah, seperti itu. Tapi kalau antum bayarkan tidak ada masalah. Berharap bisa jadi ada doi lagi ke depan. Nah, itu. Antum bayar tidak. Cuma tidak wajib. Karena itu kan antum sudah haknya sudah berkaitan dengan orang lain itu hartanya. Baik, paham di sini Ikhwan? Nah. Terus yang selanjutnya Ustaz, masalah iktikaf Ustaz. Ya. Iktikaf itu menanyakan apakah sama pahala orang yang beriktikaf dengan dia bernazar dengan tidak Ustaz. Tapi dia mengerjakan yang tidak bernazar ini mengerjakannya 10 hari terakhir tanpa putus Ustaz. Apakah beda pahalanya atau sama Ustaz? Dengan yang bernazar. Kalau mau lihat yang bernazar kan wajib hukumnya. Kalau mau lihat dari sisi hukum, nazar kan hukumnya wajib. Allah Ta'ala mana yang lebih afdal. Memulai makruh. Bernazar itu kalau memulainya makruh, tapi kalau sudah jadi wajib. Antum tanya mana yang afdal, yang itikaf nazar dengan itikaf yang sunnah yang tidak dinazar. Allah Ta'ala mana yang afdal. Baik ya ikhwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.